Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasi Sabila, NIM 1814288 dari kelas Perbankan Syariah 6C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atas soal UTS, Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah dengan dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani ME. Baik, pertanyaannya yaitu imbas atau masalah apa yang dihadapi oleh Bank Syariah karena adanya pandemi COVID-19 serta bagaimana strategi kebijakan yang digunakan oleh Alma untuk menanggulangi masalah tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019 sampai 2020 terdapat virus yang melanda seluruh negara di dunia ini yang menyebabkan perekonomian menjadi menurun. Lalu apa sih dampak atau imbas yang dirasakan oleh Bank Syariah? Jadi dampak atau imbas yang dihadapi oleh Bank Syariah itu ada 4. Yang pertama, likuiditas yang tidak merata di industri. Yang kedua, yaitu penurunan kualitas aset. Yang ketiga, penyaluran kredit pembiayaan yang melambat. Dan yang keempat, pengetatan margin bunga bersih. Kemudian, strategi kebijakan apa yang harus dilakukan oleh manajemen aset dan liability dalam menanggulangi masalah tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwasannya ada 5 komponen yang digunakan untuk menyusun kebijakan Alma. Di antaranya yaitu Foreign Exchange Management, Net Option Position, Gap Management, Risk Analysis, dan pengendalian Cost of Fund. Dalam hal ini, saya akan mengambil 3 kebijakan dari 5 komponen kebijakan Alma tersebut. Yang pertama yaitu menggunakan strategi risk analysis, yang mana risk analysis adalah analisis risiko-risiko yang dihadapi oleh bank. Ada 8 risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah, diantaranya yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Jadi karena dalam masa pandemi COVID-19 ini adanya risiko likuiditas yang tidak merata di industri perbankan, maka Alma akan menggunakan strategi ini untuk menanggulangi masalah risiko yang dihadapi oleh perbankan. Yang kedua yaitu menggunakan kebijakan Foreign Exchange Management. Jadi kebijakan ini adalah upaya bank yang dilakukan untuk menata dana yang dikelola. Jadi dana yang masuk tuh harus dikelola terlebih dahulu menggunakan komponen foreign exchange agar penataan dana yang dikelola tuh betul-betul baik. Lalu pendapatan bisa didapatkan secara maksimal dan bisa meminimalisir risiko. Jadi dengan menggunakan kebijakan ini bisa meminimalisir penurunan kualitas aset pada saat pandemi COVID-19. Jangan sampai dana yang masuk terlalu besar sedangkan penyaluran dananya itu sangat kecil. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kebijakan gap management. Yang mana gap management ini salah satu hal yang terpenting dalam manajemen aset dan liability. Karena di dalamnya menganalisis posisi akun dalam neraca dan rentabilitas bank dari perspektif yang statis. Dalam gap management ini bersifat dinamis mempengaruhi margin yang akan ditetapkan oleh perbankan itu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bank itu tidak pernah terhindar dari sebuah risiko. Risiko pada bank itu selalu melekat. Dalam GAP manajemen ini, manajemen harus memberikan ruang atau gap untuk risiko tersebut. Biasanya bank akan memberikan gap untuk risiko itu besarannya sekitar 1% minimal. Dan minimal dari keuntungan itu akan diberikan penyisihan di mana risiko gapnya itu 1% dari keuntungan atau margin yang didapatkan. Baik, cukup sekian penjelasan UTS dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.